Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Iya. Hari ini kita mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu, dipimpin oleh Mas Rehan. Selesai. Terima kasih Mas Rehan sudah memimpin doa. Semoga mendapatkan manfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Untuk selanjutnya, coba Pak Guru akan mengecek daftar hadir. Untuk hari ini hadir semua atau tidak? Pak Guru absen ya. Ya, yang tidak hadir, semoga nanti yang sakit ini bisa lekas sembuh dan mengikuti pelajaran kembali ya. Kita doakan, amin ya rabbal alamin. Coba tempat duduknya diatur dulu yang rapi. Ya, yang rapi kita untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Ini karakteristik benda yang diamati pada makhluk hidup. Kalau dulu di SD, kalian dulu pernah SD kan? Nah, di SD itu sudah menyebutkan mana yang benda hidup, mana yang benda mati, hanya menyebutkan saja kan? Kalau di SMP mempelajari makhluk hidup dan benda mati sesuai dengan ciri atau karakteristik yang diamati. Jadi, oh ini makhluk hidup, kenapa dikatakan sebagai makhluk hidup? Oh ini benda mati, berarti kenapa dikatakan sebagai benda mati? Berdasarkan apa? Berdasarkan ciri atau karakteristiknya masing-masing. Lah tujuannya sampai kita mempelajari tentang klasifikasi itu melalui pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi terhadap makhluk hidup dan benda tak hidup. Melalui pengamatan, berarti nanti kalian keluar sekolah, kemudian mengamati. Setelah mengamati, kemudian kita tahu ini benda hidup, ini benda mati berdasarkan ciri karakteristiknya. Kemudian melalui pengamatan membedakan. Setelah membedakan menjelaskan. Oh, kita dapat menjelaskan ciri makhluk hidup seperti ini. Kemudian menjelaskan perbedaannya. Siswa mampu melakukan pengamatan terhadap berbagai makhluk hidup di sekitar. Kemudian siswa mampu mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan prinsip klasifikasi. Lah tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengklasifikasi. Kalian silakan waktu 5 menit untuk mengerjakan pretest. Soalnya ada 4. Yang pertama, mengapa motor dapat bergerak tetapi tidak termasuk makhluk hidup? Pertanyaan pertama. Silakan langsung diisi masing-masing anak untuk mengisi. Tentunya di sekitar rumah kalian. Untuk pretestnya sudah selesai. Nanti kita masuk ke materi. Nah, kita sudah masuk ke materi. Jadi seperti yang kalian ketahui, mobil dapat bergerak dan memerlukan bensin untuk bergerak. Menurut kalian, apakah mobil dapat dikatakan sebagai makhluk hidup? Ya. Karena mobil tidak bisa bernapas. Tidak bisa bernapas. Kasih plus, tepuk tangan untuk. Kemudian apa lagi? Ya, coba. Karena mobil tidak berkembang biak. Tidak berkembang biak. Iya. Terus kasih tepuk tangan. Ya. Tidak bisa berkembang biak itu maksudnya apa? Orang keturunan antara manusia dan robot. Hampir sama ini. Tapi kok
robot tidak termasuk makhluk hidup. Nah, ada teman yang berbeda? Coba. Robot sama ya. Karena robot tidak bernapas dan tidak bisa berkembang biak. Iya. Kasih terus. Betul ya. Ya, berarti antara robot dan makhluk hidup itu tentunya berbeda. Tadi bernapas, berkembang biak, nanti kita pelajari. Kemudian, mengapa kita perlu identifikasi makhluk hidup? Tujuannya untuk apa sih? Proses mengenali suatu berdasarkan ciri karakteristik tertentu pada makhluk hidup biasanya didasarkan atas kondisi morfologi, bentuk tubuh, kemudian ada fungsi yang berbeda-beda pada makhluk hidup atau yang lainnya. Ini yang membedakan. Berarti setiap makhluk hidup itu mempunyai karakteristik masing-masing. Benda tak hidup juga tentunya berbeda dengan makhluk hidup. Alam lingkungan sekitar kita terdiri dari 3 bagian, yaitu tanah, air, dan udara. Dalam 3 bagian itu terdapat benda-benda atau makhluk yang sangat beragam corak dan jenisnya, sampah dan rumah kita. Ini termasuk benda tak hidup. Dan dijadikan dasar pembeda kedua kelompok ini, hal yang paling mudah untuk diamati adalah karakteristik atau ciri-cirinya. Sebagai salah satu ciri misalnya, berdasarkan video tersebut yang kalian lihat, apa pendapatmu tentang video tersebut? Ini menjadi penguatan materi kita ya, tentang ciri karakteristik makhluk hidup. Ada yang bisa jawab? Berkomentar dengan video tersebut? Ada? Coba. Kamu. Ciri makhluk hidup merupakan Ya. substansi yang menjalankan kehidupan. Ya. Benda mati merupakan substansi yang tidak menjalankan kehidupan. Ya. Itu. Jadi kasih plus untuk kelompok 4. Ya. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Kemudian kita sudah masuk ke LKPD. Kita sudah mulai mengerjakan di LKPD. Tolong dibagi Mas ini setiap anak 1. Kerjakan yang di kegiatan 1 dulu. Kalau kegiatan 1 sudah selesai, nanti ke kegiatan 2 kita keluar ruangan. Ya. Ya, dikerjakan untuk kegiatan 1. Ya, persiapkan membawa lembaran itu yang halaman keempat, dibuka ke yang kegiatan 2. Kita mengamati makhluk hidup, kemudian benda tak hidup di lingkungan sekolah. Waktu hanya 10 menit. Terima kasih, silakan. Bambu. Nyanyi wis kepuk Pak. Wis kepuk Pak. Enggak apa-apa kan. Terus ini. Enggak kupu-kupu. Lah lagi foto bae apa ora? Kayak putri malu gimek. Satu anak untuk membacakan aja.
Untuk presentasi di setiap kelompok. Kelompok pertama, kelompok sini dulu. Ya, silakan. Hasil pengamatan adalah benda-benda yang memiliki ciri sama. Mengapa demikian? Kupu-kupu dan semut, batu dan kaca karena hampir sejenisnya. Ya, untuk pertanyaan untuk kelompok 1 sudah menemukan beberapa jenis makhluk hidup dan benda tak hidup dan sudah memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Ada tanggapan dari kelompok lain? Sudah benar ya? Ya. Sudah. Sekarang kasih aplaus untuk kelompok 1 yang sudah menyelesaikan tugas. Mengamati semut dapat bergerak, berkembang biak, bernafas, pakai terhadap rangsangan, tumbuh, melakukan ekskresi, adaptasi, membutuhkan makanan. Kupu-kupu bergerak, berkembang biak, bernafas, pakai terhadap rangsangan, tumbuh, melakukan ekskresi, adaptasi, dan membutuhkan makanan. Batu tidak dapat bergerak, tidak dapat berkembang biak, tidak bernafas, tidak pakai terhadap rangsangan, melakukan ekskresi, adaptasi, dan membutuhkan makanan. Ya, itu beberapa dari temuan kelompok 2. Temukan untuk kelompok 2. Tumbuh adalah pertumbuhan tinggi dalam dan berat, sedangkan berkembang adalah darinya muda, tidak bisa apa-apa, lalu lama-lama menjadi bisa. 5. Karena yang kita konsumsi harus Ya, beri plus untuk kelompok 3. Ya. Kami dari kelompok 4. Hasil dari pengamatanmu adakah benda-benda yang memiliki ciri sama? Mengapa demikian? Iya, beri plus untuk kelompok 4. Ya, semangat. Ya. Untuk yang terakhir ini bulan. Ada yang mau maju untuk memberikan kesimpulan pada kegiatan ini? Silakan. Kesimpulannya, kita bisa membedakan makhluk hidup dan benda mati, dan kita juga bisa mempelajari dengan ciri-ciri makhluk hidup dan. Terima kasih untuk yang sudah berani maju. Beri tepuk tangan. Ya. Berarti kita simpulkan bersama apa yang kita pelajari hari ini. Yang kita pelajari di sini adalah untuk mengetahui ciri-ciri dari makhluk hidup. Setelah mengerti karakteristik dan ciri makhluk hidup, kemudian diklasifikasikan berdasarkan ciri yang kita temukan. Untuk yang terakhir itu adalah post test. Post test, silakan. Untuk terakhir itu adalah kita merefleksi dan tindak lanjut. Manfaat dari materi ini apa? Setelah kita mempelajari klasifikasi berdasarkan cirinya, untuk klasifikasi tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mempermudah kita mencari. Itu salah satu dari manfaat kita mempelajari klasifikasi makhluk hidup. Ternyata sesuatu itu harus ditata dengan rapi sesuai dengan ciri karakteristik masing-masing. Kemudian untuk penguatan tindak lanjut, tadi kan hanya menyebutkan benda hidup dan tak hidup. Lah kemudian kita mengklasifikasikan nanti di pertemuan kedua. Berhubung waktunya sudah habis, maka kita berdoa dulu. Untuk menutup pembelajaran ini, berdoa dengan ciri. Mulai. Selesai. Amin. Ya, terima kasih Mas Rehan sudah memimpin doa. Artinya kita sudah berakhir pembelajaran kali ini. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.